Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rananda Salih Ainaya, NPM 22030501. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Jelaskan tentang fonologi dan juga morfologi. Yang pertama yaitu dengan fonologi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan juga logos yang berarti dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa fonologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Terdapat dua objek dalam fonologi. Satu, bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan, dan juga bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna yang disebut dengan fonemik. Kedua hal tersebut akan saya jelaskan pada akhir video ini. Selanjutnya yaitu bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat. Yang pertama yaitu sumber tenaga, yang kedua ada alat ucap yang menimbulkan getaran, dan yang terakhir yaitu rongga pengubah getaran. Bunyi dihasilkan itu sendiri yaitu pertama ada bunyi bahasa yang arus udaranya keluar melalui mulut yang disebut dengan oral. Yang kedua ada bunyi bahasa asal dari hidung atau yang disebut dengan sengau atau bunyi nasal. Dan yang terakhir yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya sebagian keluar melalui mulut dan sebagian keluar melalui hidung yang disebut dengan bunyi yang sengaukan atau nasalisasi. Terdapat dua macam bunyi yang dihasilkan, yaitu pertama bunyi tanpa hambatan seperti huruf A, I, U, dan O. Yang kedua yang dihasilkan adanya hambatan seperti huruf P, yaitu ketika bibir bawah bersentuhan dengan bibir atas. Vokal dan konsonan. Vokal adalah bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah yang dinaikkan, dan yang terakhir bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Contoh dari huruf vokal yaitu A, I, U, O, dan E. Selanjutnya ada konsonan. Bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalan konsonan ada 3 faktor yang terlibat. Yang pertama yaitu keadaan pita suara, lalu penyentuhan dan pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Contohnya yaitu P dan T. Lalu diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat ucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasanya dilambangkan oleh 2 huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti AU dalam kata harimau. Mau. A dan U-nya itu tidak dapat dipisahkan. Karena jika dipisahkan akan menjadi beda. Harimau. Nah, jadi huruf A dan U pada kata harimau tidak dapat dipisahkan. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu sukukata yang sama. Contohnya tik. P dan R-nya selalu menjadi satu. Praktik. Fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Lalu ada grafem. Grafem adalah sistem perlambangan yang didasarkan pada huruf vokal. Contohnya pada kata hangus. Pada fonem pengejaannya menjadi H, A, Eng, U, S. Sedangkan pada grafem pengejaannya menjadi H, A, N, G, U, S. Selanjutnya yaitu suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem.
Dalam suku kata ini terdapat dua macam, yaitu suku kata buka. Suku kata buka ini adalah suku kata yang berakhiran dengan huruf vokal. Contohnya seperti dia, kata dia. Selanjutnya yaitu suku kata tutup. Suku kata tutup ini adalah suku kata yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contohnya dengan kata hilang. Fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Fonetik ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada fonetik akustik, yang kedua ada fonetik artikulatoris, dan yang ketiga ada fonetik auditoris. Yang pertama yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik ini yaitu cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Pada fonetik akustik ini didasarkan pada 4 hal. Yang pertama yaitu frekuensi getarannya, yang kedua yaitu amplitudenya, yang ketiga adalah intensitasnya, dan yang terakhirnya. Pada fonetik artikulatoris, fonetik ini adalah cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dan artikulasinya. Dan yang terakhir yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Jadi pada fonetik auditoris ini adalah bagaimana pendengaran bisa mendengar dengan baik apa yang kita ucapkan. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Sekian apa yang bisa saya jelaskan tentang fonologi. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menjelaskan, saya memohon maaf besar-besarnya. Demikian yang bisa saya